Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqhul Asma'illahi Ta'ala Al-Husna. Terakhir kita masuk ke dalam atau membahas tentang poin yang ke-8, kesungguhan ahli sunnah wal jamaah terhadap bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-9. Yang ada bukunya bisa dibuka. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan aqsamu asma'illahi min haitsul ma'ani. Pembahasan yang ke-9 akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan pembagian ataupun macam-macam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari beberapa makna, Pak. Pembahasan kita pada malam hari ini akan membahas tentang pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau macam-macam nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari maknanya. Beliau mengatakan inna minal mufidi jiddan fi bab asfiq al-asma'il husna ma'rifata aqsamiha min haythu ma'aniha wa dilalatuha wa hiya tanqasimu bihadha al-i'tibari ila iddati aqsamin. Beliau mengatakan di antara pembahasan yang cukup penting di dalam membahas tentang memahami nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari maknanya, beliau mengatakan ini terbagi ke dalam beberapa makna, Pak, beberapa macam. Beliau menyebutkan ada 4 macam. Iya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya terbagi kepada 4 macam. Kita masuk yang pertama, al-qismul awal. Yang pertama, maka minha dalan ala sifatin dzatiyatin. Yang pertama adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang sifat dzatiyah. Ini yang pertama. Jadi ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya menunjukkan adanya tentang sifat apa? Dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Di sini saya memberikan penjelasan. Sifat dzatiyah adalah allati lam yazal ar-rabb wa la yazal muttasifan biha. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa apa? Atau melekat, Pak? Apa melekat? Senantiasa ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfaqu anizat, dan sifat-sifat ini enggak mungkin terpisahkan dari zatnya Allah. Selalu ada, selalu bersama dengan zatnya Allah. Wala ta'alluqa laha bil masyiah, dan tidak ada kaitannya dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang berkaitan dengan apa tadi? Sifat zatiyah. Saya ulangi lagi, sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa melekat, yang senantiasa ada pada zatnya Allah, Pak. Dan tidak mungkin lepas dari zatnya Allah. Dan sifat zatiyah ini tidak ada kaitannya dengan apa tadi? Masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti kita pelajari kalau kehendak itu terkadang kalau Allah inginkan Allah akan takdirkan, kalau tidak maka tidak Allah takdirkan. Tapi kalau zatiyah senantiasa ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, Pak? Di sini saya memberikan banyak sekali contoh. Bisa tulis jamaah sekalian ya, beberapa contoh tentang sifat zatiyah atau tentang nama Allah yang menunjukkan tentang sifat zatiyah. Yang pertama adalah Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Al-Hayyu yang maha apa? Hidup. Yang maha hidup. Ini menunjukkan apa, Pak? Adanya senantiasa sifat Allah yang bernama apa? Hidup. Ini contoh pertama, Al-Hayyu yang maha hidup. Selalu melekat pada zatnya siapa? Allah. Dan enggak mungkin pernah terlepas tentang Al-Hayyu dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Senantiasa ada. Allah senantiasa apa? Hidup. Yang kedua saya memberikan contoh Al-Alimu. Apa Al-Alim? Yang maha mengetahui. Berarti apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa maha mengetahui. Ada sifat ilmu, sifat pengetahuan, sifat ilmu dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan enggak mungkin lepas dari zatnya Allah. Kalau terlepas nanti akan dimaknai apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang tidak diketahui. Tapi kita katakan Al-Alim senantiasa melekat pada zatnya Allah. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ilmu Allah sangat luas. Baik sesuatu yang telah berlalu ataupun sesuatu yang saat ini atau sesuatu yang akan datang. Karena apa tadi? Sifat al-ilmu atau nama Allah al-alim senantiasa berada bersama apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sami'u. Apa as-sami'? Maha mendengar. Berarti apa, Pak? Sifat pendengaran senantiasa ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-basir, yang maha apa? Melihat. Berarti apa? Sifat melihat senantiasa ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3, 4. Yang kelima al-qawi. Apa al-qawi? Yang maha kuat. Berarti apa? Senantiasa ada kekuatan pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam al-ali. Apa al-ali? Tinggi, yang maha apa? Tinggi. Berarti apa? Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat apa? Sifat tinggi, Pak. Sabbihismi rabbikal a'la. Bertasbihlah atas nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh al-aziz. Al-azizu. Apa aziz? Yang maha perkasa, maha mulia. Berarti senantiasa ada sifat mulia pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan al-qadir. Apa qadir, Pak? Kemampuan, mampu. Al-Qadir, Allah yang maha mampu. Artinya berarti sini menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan segala sesuatu.
Nah, ini beberapa contoh, Pak. Beberapa contoh yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya sifat apa? Sifat dzatiyah. Dari Al-Hayyu, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, ya, Al-Qawi dan yang lain-lainnya tadi. Ini senantiasa ada pada zatnya Allah. Dan tidak ada kaitannya tadi dengan apa? Dengan kehendak. Karena senantiasa ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, Pak, yang bisa memberikan contoh nama yang senantiasa atau nama yang menunjukkan tentang sifat zatiyah? Nggak mungkin terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ada? Ar-Rahman nanti beda pembahasannya. Kalau Ar-Rahman nanti ada orang-orang yang Allah sayangi, ada yang tidak. Masuk yang kedua nanti. Ar-Razzaq juga sama. Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Ada orang-orang yang Allah berikan rizki, ada yang tidak. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, Pak. Yang kedua, maka minha dalan ala sifatin fi'liyatin. Yang kedua, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah. Apa fi'liyah? Perbuatan. Bedakannya tadi sifat apa? Zatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini jamaah sekalian berkaitan dengan kehendak. Artinya apa? Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Sifat fi'liyah ini adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah inginkan, maka Allah akan lakukan. Kalau Allah tidak inginkan, maka Allah tidak akan lakukan. Ini sifat apa? Sifat fi'liyah, berkaitan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan ya Mas kalian? Sifat zatiyah dengan sifat apa? Fi'liyah. Apa Pak Simon perbedaannya, Pak? Kalau zatiyah, apa perbedaannya dengan fi'liyah? Bisa berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau zatiyah. Zatiyah. Dan dia apa tadi? Senantiasa melekat pada zatnya Allah. Asal. Kalau sifat fi'liyah Sifat yang berkaitan dengan kehendak. Kemudian kalau Allah apa tadi? Kehendaki, maka akan Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak akan dilakukan. Baik. Jelas jemaah sekalian perbedaannya? Baik. Kemudian saya memberikan beberapa contoh di sini, Pak. Sangat banyak juga contoh-contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya sifat fi'liyah. Yang pertama Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Menciptakan. Allah yang maha menciptakan. Di sini ada sifat penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ini? Sifat fi'liyah. Jika Allah ingin ciptakan, maka akan diciptakan. Jika tidak, maka tidak akan diciptakan. Jelas jemaah sekalian? Ini contoh, ya, Al-Khaliq. Yang kedua Ar-Razzaq. Apa Razzaq? Yang maha memberikan rizki. Ini sifat fi'liyah. Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia apa? Rizki. Ada orang-orang yang Allah halangi dari rizki. Ini masuk ke dalam pembahasan sifat fi'liyah. Kemudian yang ketiga At-Tawwab. At-Tawwab itu yang menerima taubat. Fi'liyah bukan? Fi'liyah. Kenapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah kehendaki dia apa namanya? Allah terima taubatnya dia. Ada orang-orang yang dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Al-Ghafur, pengampun, Mbak. Al-Ghafur yang maha pengampun. Sama seperti At-Tawwab tadi, ada orang-orang yang Allah berikan ampunan, ada orang-orang yang tidak Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ini berkaitan dengan fi'liyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, penyayang. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayang kepada mereka, ada juga yang tidak Allah berikan apa? Kasih sayang. Kemudian yang keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Muhsin, Pak. Apa Muhsin itu, Pak? Kebaikan. Berarti apa? Allah yang maha memberikan kebaikan. Ada sifat ihsan, sifat kebaikan bagi Allah. Tapi tadi ini berkaitan dengan masyiah, kehendak. Ada yang diberikan kebaikan, ada yang tidak. Dan yang terakhir contohnya adalah al-afu. Afu itu lebih dekat juga kepada al-ghafur. Kalau ghafur pengampun, kalau al-afu maha pemaaf. Ada orang-orang yang Allah maafkan, ada yang tidak pula. Ini semua dinamakan dengan apa tadi? Nama-nama Allah yang menunjukkan adanya sifat fi'liyah. Ingat dicatat tadi, fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya memberikan beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan adanya sifat fi'liyah. Jamaah bisa melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Pak. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhluqullahu ma yasha." Allah menciptakan ma yasha, apa-apa yang Allah kehendaki. Ini fi'liyah, perbuatan Allah. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 212. Dibaca Pak Simun. Ayat yang kedua ada? Silakan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah yang memberikan rizki. Ingat kata-katanya may yasha, siapa saja yang Allah apa? Kehendaki. Berarti apa? Ada yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bighairi hisab, Allah berikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa batasan. Enggak semuanya, tapi orang-orang yang Allah kehendaki. Yang ketiga dalam surah At-Taubah atau surah Bara'ah ayat 15. At-Taubah surat yang ke-9 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatuballahu 'ala man yasha." Dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Semua kita bisa meminta taubat kepada Allah, atau kita bertobat kepada Allah dari segala dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang Dia kehendaki, yang Allah terima apa ya? Taubatnya. Yang ketiga, di sini ada dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima." Artinya, itu Allah Subhanahu wa taala yaghfir, Allah mengampuni liman yasha, orang-orang yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga mengazab, mensiksa orang-orang yang dikehendaki.
wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Di sini berarti apa? Ada orang-orang yang Allah ampuni, orang-orang yang dikehendaki, dan ada juga orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang yang dikehendaki. Saya ulangi lagi, tadi dalam surah apa terakhir? Dalam surah Al-Ankabut ayat 21, yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazab orang yang dikehendaki, wa yarhamu man yasha, dan Allah akan merahmati orang-orang yang dikehendaki pula. Kemudian dalam surah Al-Qasas, Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Apa ahsin? Fi'il amr. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan kebaikan kepada mereka. Dan yang terakhir dalam surah Ali Imran ayat 55, ini yang berkaitan dengan ghafur. Apa ghafur tadi? Pengampun, ya. Walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maaf kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Halim, Maha Lembut. Ini beberapa contoh jamaah sekalian yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang adanya sifat apa tadi? Sifat fi'liyah yang berkaitan dengan, bukan zat, fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkaitan dengan kehendak. Jika Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Jika tidak, maka tidak akan dilakukan. Kita masuk yang ketiga, Pak. Kita masuk yang keberapa? Yang ketiga. Al-qismu tsalits asma'un dalatun ala tanzih wa taqdisi wa tabri'ati Rabbi subhanahu wa ta'ala 'anil naqaisi wal 'uyubi wa amma la yaliqu bi jalalihi wa kamali 'azamatihi. Yang ketiga, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang tanzih, pensucian, Mbak. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, Mbak. Dari segala aib atau dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jadi ada nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang tanzih, pensucian. Taqdis sama pensucian. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam apa tadi? Kekurangan ataupun aib atau sesuatu yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama jamaah sekalian, bisa dipahami. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga tadi, Pak? Dari atau aib atau sesuatu yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini saya memberikan contoh yang pertama, Al-Quddus. Apa Al-Quddus, Pak? Suci. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala suci. Tidak ada sesuatu yang aib dalam diri atau dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, As-Salam. Apa salam? Selamat. Selamat dari berbagai macam aib dan kekurangan. As-Subuh yang ketiga. Suci juga sama, ya, suci. Jadi
Al-Quddus, kemudian As-Salam, As-Subuh. Ini menunjukkan tentang apa? Adanya makna yang mengandung tentang sifat sucinya Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sesuatu yang kurang atau aib atau yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah sekalian? Nah, ini contoh ya. Ini beberapa contoh. Al-Qudus tadi ada suci. Allah Subhanahu wa taala suci dari berbagai macam sesuatu yang kotor. As-Salam, Allah juga selamat dari berbagai macam kekurangan dan aib. Di sini saya memberikan ada satu ayat dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182, Pak. As-Saffat ayat berapa? 180 sampai 182. Silakan dibaca, Pak. Nah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, apa subhana? Maha suci Rabbmu, Rabbil izzati amma yasifun. Rabb yang maha mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya Allah maha suci dari segala sesuatu yang mereka sifatkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala adanya aib atau kekurangan. Allah mengatakan subhana. Wa salamun 'alal mursalin, dan keselamatan atas segala rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah maha suci. Allah suci dari segala macam sifat-sifat yang tidak pantas disematkan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang keberapa? Yang ketiga, jamaah sekalian. Ini ada sedikit faedah juga, Pak. Ketika kita sedang safar, Pak, terkadang ada tanjakan, ada apa? Turunan. Ini sedikit faedah di luar ini, Pak. Ketika nanjak disunahkan baca apa, Pak? Allahu Akbar. Ketika turun, kenapa? Apa? Karena menginginkan kekuatan tekan nanjak atau berupa. Terus kalau turun? Paling jawabannya apa? Ya emang itu diajarkan oleh apa? Oleh Rasul ya. Itu benar jawaban seperti itu. Tapi ada hikmah ya, Pak. Hikmahnya adalah, kata para ulama, kenapa kita ketika tanjakan dianjurkan mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Tujuannya membesarkan Allah, Pak. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sedang apa? Naik, menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita turun, kenapa membaca apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang rendah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya, Pak. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang rendah atau sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa kita baca Allahu Akbar dan Subhanallah. Nah, jelas jemaah sekalian? Yang mungkin sebentar ini kita baca ya baca aja kan. Allahu Akbar dan apa? Subhanallah. Ada makna terkandung di dalamnya. Kan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala sangat rendah. Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat tinggi, maka kita sucikan segala sesuatu yang rendah. Nah, kita masuk yang keempat sekarang, Pak. Al-qism rabi, yang keempat, al-asma'u dalatu ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'na munfaridin. Yang keempat,
Di sana ada nama-nama Allah, nama-nama Allah yang menunjukkan, Allah memiliki beberapa sifat. Allah memiliki beberapa sifat. Namanya satu, tapi apa? Memiliki beberapa sifat. Dan tidak hanya satu makna, artinya banyak makna di dalamnya, Pak. Saya ulangi lagi, yang keempat adalah ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang nama tersebut terkandung di dalamnya apa tadi? Ada beberapa sifat-sifat yang terkumpul dalam satu nama tersebut. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Di sini saya memberikan contoh. Yang pertama adalah Al-Majid. Al-Majid. Apa Majid? Terpuji, Al-Majid. Yang kedua, kita jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah Al-Hamid. Hampir sama juga, yang apa? Terpuji. Kemudian Al-Azim, apa Azim? Yang maha agung, yang maha perkasa, agung. Kemudian As-Samad. Samad itu apa? Allah yang tempat bergantung semua makhluknya. Dan yang terakhir As-Sayyid, itu Tuhan atau ya Tuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? Al-Majid. Al-Majid. Di sini saya mengatakan di dalam nama Al-Majid terdapat adanya makna-makna yang terkandung di dalamnya, di antaranya adalah min sifatil kamal. Adanya sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Majid yang maha terpuji tadi. Allah Subhanahu wa taala terpuji jamaah sekalian. Ini menunjukkan tentang apa? Sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam apa namanya rizki dan yang lain-lainnya. Itu contoh ya tentang Al-Majid. Kemudian yang kedua adalah Al-Hamid. Jadi Al-Majid tadi menunjukkan apa? Tentang adanya sifat yang sempurna. Dan saya mengatakan Al-Majid yarji'u ila 'azamati awsafihi wa kathratiha wa si'atiha. Al-Majid di sini kembali kepada sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala serta agungnya kekuasaan Allah. Kemudian Allah memiliki keindahan yang sangat sempurna. Jadi banyak makna yang terkandung di dalam nama apa tadi? Al-Majid. Yang kedua adalah Al-Hamid. Al-Hamid yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji juga. Artinya apa? Terpuji dari segala sesuatu. Dipuji dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga adalah Al-Azim, yang maha agung. Di sini juga menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, yang sangat mulia, yang sangat indah.
Kemudian As-Samad, apa tadi? Yang Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala atau semua makhluk. Di sini mengatakan alladzi kamula fi ilmihi. As-Samad adalah zat yang maha sempurna di dalam ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hikmatihi, sempurna dalam segala hikmahnya. Wa hilmihi, sempurna di dalam hilm itu kelembutannya. Wa qudratihi, dan sempurna dalam kehendaknya. Wa izzatihi, dan kemuliaannya. Maka ini beberapa contoh, ya, beberapa contoh-contoh yang menunjukkan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dia hanya satu nama tapi memiliki beberapa sifat. Ini beberapa sifat. Itu kata Syekh Hafizahullah taala. Taib jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan dari saya juga tentang pujian. Tingkatan memuji Allah itu ada 3, Pak. Tingkatan di dalam memuji Allah itu ada 3. Yang paling yang paling bawah adalah alhamdu. Alhamdu. Yang kedua adalah as-sana. As-sana, ya. As-sana'u. Maknanya hampir sama. Alhamdu pujian, as-sana juga apa? Pujian. Tingkatan yang ketiga yang paling tinggi adalah at-tamjid. At-tamjid. Pujian juga, Pak. Jadi pertama tadi apa? Alhamdu, kemudian as-sana, kemudian at-tamjid. Makanya kan dalam hadis qudsi itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku dalam salatnya dia mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan apa? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengucapkan apa? Ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah memujiku, tapi pujian yang lebih tinggi. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku atau memujiku dengan yang setinggi-tingginya. Ini menunjukkan bahwasanya pujian ada 3. Ada hamd, ada sana, dan ada tamjid. Nah, ini setiap hamba yang dia salat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin sampai al-Fatihah, Allah jawab apa yang mereka katakan tadi. Ini menunjukkan apa, Pak? Tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup menjawab setiap hambanya. Maka di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali, sudah kita bahas kemarin, jangan sekali-kali kita menggunakan apa? Akal kita, Pak. Enggak masuknya Mas kalian. Berapa juta orang, bukan juta lagi manusia, berapa? Miliar orang, Pak. Ya, dalam satu waktu Allah bisa menjawab apa yang mereka katakan tadi, Pak. Maka sekali saya katakan, jangan gunakan logika kita ketika memahami apa tadi? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang sebagian mengatakan apa, Pak? Yang dia ingin mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, membuat ilustrasi. Kata dia apa jamaah sekalian? Kalau Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke mana? Ke langit dunia. Dia katakan dengan akalnya dia, ada nggak bagian bumi ini yang nggak pernah ada sepertiga malam terakhirnya? Ada nggak, Pak?
secara akal ya. Ada atau tidak? Bagian bumi mana Pak yang tidak ada sepertiga malamnya Pak? Ada semua kan? Muter. Sekarang Indonesia misalkan jam 2, nanti kesannya lagi apa? Negara apa tuh? Ke baratnya lagi. Misalkan ada Malaysia terus ya, Singapura, nanti sampai ke Arab Saudi berapa? 4 jam. Artinya apa? Terus ada. Nah, kemudian ada orang mengatakan kalau seandainya bumi ini selalu ada sepertiga malam, terakhir kata seseorang ini mengatakan, kapan Allah balik ke mana Pak? Ke arsy-Nya Pak. Nah ini, kalau tadi sifat Allah difahami dengan akal, nggak masuk ya Mas kalian. Ya, maka kewajiban kita hanya mengikuti apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Mas kalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini 4 pembagian ya tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ditinjau dari beberapa makna tadi. Sebagai kesimpulan yang pertama tadi, ada nama-nama Allah yang menunjukkan tentang sifat apa? Zatiyah, artinya sifat yang senantiasa melekat pada zatnya Allah dan gak akan pernah lepas. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kehendak. Yang kedua, ada nama-nama Allah yang menunjukkan tentang sifat fi'liyah, kehendak Allah, perbuatannya Allah. Kalau Allah kehendaki maka Allah akan lakukan, kalau tidak maka tidak. Dan yang ketiga, ada nama-nama yang menunjukkan tentang tanzih. Apa tanzih tadi? Kesucian bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam aib dan kekurangan atau hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, ada nama-nama Allah yang menunjukkan dalam satu nama memiliki beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini 4 kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini. Kemudian di sini Syekh memberikan contoh kepada kita atau memberikan kesimpulan bahwasanya itulah beberapa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ditinjau dari beberapa makna. Ini ada tugas buat jamaah sekalian buat bulan depan. Cari nama-nama Allah, kan Syekh memberikan beberapa contoh saja ya. Cari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala minimal 2 aja Pak. Masing-masing apa tadi? Masing-masing bagiannya 2. Yang berkaitan dengan zatiyah 2, yang fi'liyah juga berapa? 2, yang tanzih 2, yang memiliki beberapa makna juga 2. Bisa Pak kira-kira Pak? Jangan nggak ngaji tuh bulan depan ya. Nanti nggak ngaji. Khawatirnya Pak Simon nanti kasih tugas nggak ngerjakan, nggak mau datang kan? Ya. Saya merasa bersalah nanti kalau gitu Pak. Ya artinya kerjakan nggak kerjakan tetap apa? Datang. Cuman dianjurkan dikerjakan. Jangan sampai karena lupa atau mungkin belum sempat akhirnya apa? Nggak datang. Siap Pak Wardiman ya? Siap ya. Nanti kumpulkan sama Pak Simon ya masing-masing ya. Ya. Nah ini kita mengajak supaya kita lebih belajar kembali jamaah sekalian. Ini kan baru berapa Pak? Kalau kita hitung tadi, yang pertama hanya berapa? 8. Kemudian yang kedua ada 10. Berapa itu? 18. Yang ketiga 3, 21. Yang keempat 4. Berarti berapa? Baru 25. Masih apa? Banyak. Tinggal nanti tentukan ini masuk yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita. Mungkin kalau tanya jawab setelah salat aja ya. Demikian. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas tentang 4 macam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan atau ditinjau dari beberapa makna. Dan sebagai penekanan di sini Syekh memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, bukan hanya sekedar lafaz. Kalau seandainya nama tersebut hanya sekedar apa? Lafaz, maka tidak ada manfaatnya. Maka tidak ada sesuatu yang istimewa. Akan tetapi nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat adanya apa? Sifat-sifat yang sangat mulia yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai penekanan pada kajian kita malam hari ini. Kemudian selebihnya saya buka sesi tanya jawab, silakan Abu Abidah. Nah. Sekarang semua khairan atas materi yang sama pada hari ini. Kita buka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri kelompok Mu'tazilah? Baik, tentang orang-orang apa? Mu'tazilah. Baik. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri atau di antara orang-orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah, terkadang mereka lebih mendahulukan akal mereka juga dibandingkan dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang terkadang lebih tanda kutip menuhankan akalnya dibandingkan nas atau dalil, maka dia termasuk bagian dari orang-orang yang mengambil keyakinan atau orang-orang yang mengikuti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Ini secara umum lebih mengedepankan apa? Dalil, lebih mengedepankan akal mereka dibandingkan dalil. Allahu a'lam. Nah. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ciri-ciri apakah bagaimana ciri-ciri orang yang diberi azab atau tidak dikasih hadiah Allah? Apakah yang dirasakan orang tersebut? Ciri orang-orang yang diberikan apa? Azab kemudian baik. Pertama jemaah sekalian, secara pasti kita tidak mengetahui, Pak. Contoh ada orang misalkan kena musibah, apakah karena dosanya dia atau bisa jadi karena ujian Allah berikan ingin meningkatkan apa? Derajatnya dia. Namun secara pasti bahwasanya ada orang-orang yang Allah berikan ujian berupa azab, ya, ada juga orang-orang yang Allah berikan ujian tapi tujuannya untuk apa tadi? Menghapuskan dosa-dosanya dia. Tapi secara pasti kita tidak mengetahui. Namun jelas orang-orang yang akan diadab oleh Allah, orang-orang yang misalkan mereka meninggal di atas bukan agama apa? Islam, orang-orang kafir, orang musyrikin, orang-orang yang mereka tidak beragama dengan agama Islam, maka otomatis ketika mereka apa? Meninggal akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab di alam kubur dan azab di neraka, wal yadzubillah, na'udzubillah. Nah, demikian jawaban saya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Bisa spesifikasi, kalau saat kita masih hidup, apakah ada yang bisa dirasakan kalau kita ini sedang tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebagian orang menyangka, Pak, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan aku, Pak. Tapi ketika apa? Dia mendapatkan sebuah musibah ujian, dia mengatakan apa? Allah sedang menghina aku, sedang mengadab aku. Ini ucapan yang salah. Allah abadikan di dalam surah Al-Fajr, wa amma idza, ketika seseorang diberikan nikmat, fana'amahu fayaqulu rabbi akraman.
ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa? Rabbi akraman. Tuhanku sedang muliakan aku, mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Tandanya katanya Allah apa? Sayang sama dia. Ketika diberikan sebuah apa? Musibah, diberikan sebuah kesempitan berupa rezeki, Rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinakan aku. Subhanallah. Ini kan banyak, Pak, ya. Orang-orang yang mengatakan demikian, Pak. Sedang mendapatkan ujian dari Allah. Allah sedang menghinakan aku. Ini enggak boleh ya, Mas sekalian. Bisa jadi terkadang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ujian buat kita, Pak. Kita bersyukur atau tidak. Atau mungkin yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada orang-orang yang mereka tidak pernah beribadah kepada Allah, maka ini juga namanya istidraj. Kenikmatan yang Allah dahulukan nanti di akhirnya akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak selamanya orang diberikan sebuah kenikmatan itu merupakan sebuah anugerah, Pak. Bisa jadi ujian, bisa jadi tadi kenikmatan yang Allah berikan secara tuntas di dunia, nanti di akhirat diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang Allah berikan ujian enggak mesti juga sedang dihinakan. Bisa aja tadi Allah ingin menghapus dosanya dia, Pak. Dengan sebab dia banyak melakukan perbuatan dosa sehingga Allah berikan ujian, sehingga dengan ujian tersebut Allah berikan ampunan kepadanya. Oleh karenanya ya, ini sesuatu yang harus kita luruskan. Jangan sampai kita ketika mendapatkan musibah mengatakan Allah menghinakan saya, Allah menguji saya, bla bla bla. Enggak. Tetap kita harus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan terakhir, bolehkah mengerjakan sholat sunnah wudu setelah selesai menjawab adzan dan berdoa? Setelah menjalankan apa tadi? Menjawab adzan dan berdoa. Nah, untuk sholat sunnah jamaah sekalian, ada sholat sunnah yang dia terikat dengan waktu ataupun tempat. Ada juga sholat sunnah yang dia bebas kita laksanakan, Pak. Contoh, mungkin kita bahas tentang keutamaan amal kitab sebelumnya, Pak. Contoh tadi misalkan sholat sunnah, Pak, wudu, dia terkait dengan apa, Pak? Waktu. Kapan? Waktunya setelah berwudu. Salat tahiyatul masjid, waktunya kapan? Ketika masuk masjid. Ya, itu salat sunnah yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ada juga salat sunnah yang dia tidak terikat dengan waktu, Pak. Kapan aja boleh. Apa contohnya, Pak? Apa contohnya, Pak? Ya, contohnya apa? Contohnya apa salat sunnah mutlak? Taib. Atau yang mudah, salat sunnah taubat. Ketika seseorang dia melakukan sebuah maksiat, kesalahan, kemudian ngambil wudu, kemudian salat 2 rakaat. Kapan aja boleh. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, malam. Kapan melakukan perbuatan dosa, berwudu, salat sunnah berapa? 2 rakaat. Bebas. Ya, adapun tadi salat apa tadi? Wudu, kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian salat duha, itu ada waktu yang terbatas. Adapun salat sunnah taubat kapan saja dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nah.